Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih bersama saya, Ibu Riris, dalam mata kuliah Statika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai rangka statis struktur tertentu. Pada pertemuan ke-11 kali ini, kita akan mempelajari mengenai struktur Cremona. Silakan kalian perhatikan dengan baik dan silakan isi forum jika ada pertanyaan. Baik, pertemuan kali ini yang tadi sudah saya produce sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai struktur rangka batang statis. Pada pertemuan dan kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur Cremona. Sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai definisi struktur rangka batang statis tertentu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menganalisa reaksi peletakannya. Hand truss merupakan rangka yang terdiri dari sejumlah bar yang terkoneksi setiap ujungnya dengan sambungan pin untuk membentuk sebuah struktur yang kaku dan stabil disebut truss atau nama lainnya adalah rangka batang. Jadi, jenis struktur truss ini terdiri dari beberapa sejumlah bar yang satu sama lainnya itu saling terkoneksi sehingga nanti ada yang namanya join. Nah, jenis struktur truss ini banyak digunakan dalam jembatan, atap rumah atau gedung, serta menara elektrik dan komunikasi. Batang yang seluruh elemennya berada dalam satu bidang atau dalam dua dimensi disebut juga plan truss. Elemen dasar dari plan truss adalah berbentuk sebuah segitiga yang terbentuk dari tiga batang yang saling terkoneksi dengan sambungan pin di setiap ujungnya. Struktur yang terbentuk dari elemen segitiga seperti yang saya sebutkan di atas disebut juga simple truss. Setiap elemen dalam simple truss berada dalam keadaan tertarik. Tertarik itu berarti ke atas atau tertekan ke bawah disebut compression. Beberapa jenis dari truss. Yang pertama adalah scissors. Seperti sebuah gunting, di mana scissors ini terdiri dari beberapa join. Di sini scissors yang saya tampilkan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6 join. Kemudian ada lagi fan. Nah, ini bentuknya seperti sebuah kipas. Nah, fan ini juga sering kali atau kerap kali digunakan dalam struktur jembatan. Kemudian chamber fin, di mana struktur ini terdiri dari banyak join. Nah, nantinya akan terdapat beberapa buhul, di mana nantinya ini biasanya digunakan dalam struktur atap atau dalam struktur penutup rumah atau beberapa gedung lainnya. Kemudian ada lagi hallway. Hallway ini terdiri dari beberapa join, di mana beberapa rangka ini saling simetris satu sama lain. Oh, ini sering dipakai dalam struktur jembatan. Kemudian ada lagi wing. Wing juga sering dipakai biasanya dalam atap menara ya. Dia terdiri dari satu segitiga besar tengah dan yang lain saling simetris kanan dan kiri. Kemudian ada lagi warren, ini juga sering kali digunakan dalam struktur jembatan. Kemudian ada lagi perak. Perak ini saling membentuk sisi satu sama lain. Ini juga kerap kali digunakan dalam struktur jembatan. Kemudian ada lagi sawtooth. Ini biasanya digunakan dalam struktur kisi-kisi pada sebuah bangunan, terutama bangunan rumah ya. Nah, ini terdiri atas ada roof, kemudian ada window. Nah, ini juga ada untuk window atau jendela. Nah, berikut adalah contoh sambungan yang menyambungkan satu sama lain yang terdiri dari join. Nah, satu sama lain ini, di mana kalau tension itu dalam keadaan tertarik, nah, kemudian compression itu dalam keadaan tekan. Jadi ketika dia compression, dia akan makin menekan satu sama lain. Nah, ini biasanya compression itu negatif. Sedangkan kalau tension itu adalah positif. Kemudian, dalam struktur truss sendiri, kita bisa simpulkan bahwa semua gaya bekerja
hanya pada sambungan pin saja dan merupakan gaya aksial, yakni gaya normal saja. Atau momen itu dianggap sama dengan 0. Kemudian pada struktur truss jembatan, bagian deck terletak di atas struktur balok atau kita kenal dengan nama crossbeam yang nantinya bertumpu pada sambungan atau join. Sambungan itu yang warna kuning-kuning ini ya, disebut sambungan. Kemudian struktur rangka besar pada umumnya memiliki tumpuan jenis 0. Nah, jenis 0 di bawah ini sebagai salah satu tumpuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi deformasi akibat pembebalan ataupun nantinya perubahan suhu. Nah, biasanya struktur seperti ini digunakan pada jembatan. Di sini ada trigger. Nah, kemudian cross beam-nya itu pertemuan antara balok yang satu dengan balok yang lain. Nah, di sini ada lateral gaya, kemudian di sini ada join dan join. Kemudian stabilitas plan truss disebut stabilitas rangka batang atau singkatannya adalah KRB. Sebuah rangkaian segitiga yang membentuk rangka stabil jika memenuhi persamaan di mana jumlah batang harus lebih besar sama dengan 2 kali jumlah join dikurangi 3. Nah, di mana M itu adalah jumlah batang. Nah, di sini tumpuannya kita anggap yang sebelah sini adalah segi dan sini adalah 0. Kita lihat struktur di samping ini jumlah. Nah, di mana kita lihat struktur di samping ini jumlah batangnya kita lihat ya. FG itu 1, FA 2, AG 3, AB 4, BG 5, BE 6, BC 7, CE 8, CD 9, ED 10, dan satu lagi GE 11. Sehingga jumlahnya adalah 11 buah. Bagaimana dengan join? Join itu adalah pertemuan batang yang satu dengan batang yang lain. Contohnya misalkan kita lihat di AFG, maka joinnya adalah di titik F. Kita lihat joinnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga joinnya adalah sama dengan 7. Kita masukkan ya. M-nya 11. 2 dikali join, 2 dikali 7, 14, dikurangi 3, 11. Maka 11 lebih besar dari sama dengan 11. Maka struktur ini disebut juga struktur yang stabil. Nah, sedangkan coba kita lihat yang ini ya. Nah, ini struktur kotak ini kita lihat rangkanya ada 1, 2, 3, 4, 4. Jumlah joinnya 1, 2, 3, 4, 4. 2 kali join, 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5. Nah, maka 4 lebih besar dari sama dengan 5. Struktur ini walaupun kelihatannya stabil, ternyata hasilnya pun tidak stabil. Struktur ini disebut juga struktur yang tidak stabil. Bagaimana struktur yang bentuk heksagonal seperti ini? Kalau kita lihat, kira-kira strukturnya ini sudah tidak stabil ya. Coba kita cek. Dan jumlah rangka batangnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangka batang, joinnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 join. Kita masukkan ke dalam rumus 2 dikali 5, kemudian 10 dikurangi 3, 7. Maka benar, struktur itu tidak stabil. Kemudian, sebuah struktur statis tertentu adalah struktur yang reaksi dan gaya-gaya dalamnya dapat dicari dengan persamaan keseimbangan sigma FH sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, dan sigma N sama dengan 0. Di mana F adalah notasi dari sebuah gaya, H itu artinya horizontal, V artinya vertikal, dan N artinya momen. Kemudian maksimal 3 reaksi tumpuan itu tidak diketahui. Kemudian sebuah struktur rangka batang termasuk struktur statis tertentu jika memenuhi syarat di mana jumlah batang sama dengan 2 kali jumlah join dikurang jumlah reaksi tumpuan. Jika M sama dengan 2 dikali J dikurangi R, maka disebut statis tertentu. Jika M atau jumlah batang lebih besar daripada 2 kali jumlah join dikurangi reaksi, maka disebut pula statis tidak tentu. Nah, struktur tersebut terdiri dari M sama dengan ada 6.
kemudian joinnya ada 5, reaksinya ada 3. Maka kalau kita cek struktur ini tidak stabil atau jumlah batang itu kurang, di mana M sama dengan 2 dikali joinnya ada 4, kemudian kurang 3, maka hasilnya sama, disebut juga statis tertentu. Kemudian struktur berikut ini, jumlah batangnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian joinnya 1, 2, 3, 4. Jadi stabil struktur ini, kemudian bagaimana syarat yang statisnya? Nah, syarat statisnya ternyata statis tak tentu, jadi jumlah batang melebihi persyaratan minimal untuk kestabilan rangka itu sendiri. Kemudian analisis, di mana ada 3 cara metode melakukan penyelesaian dari rangka batang. Yang pertama, metode keseimbangan titik kumpul atau join, di mana sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua, metode keseimbangan potongan atau kita kenal dengan nama Ritter. Kemudian yang ketiga, metode grafis yang kita kenal dengan nama Cremona. Semua metode berdasarkan pada prinsip keseimbangan keseluruhan dan keseimbangan internal. Hitungan didahului dengan mencari reaksi tumpuan pada struktur rangka batang akibat semua beban yang kita tinjau. Kita lihat contoh soal berikut ini, di mana tentukanlah besar seluruh gaya batang dari seluruh struktur rangka pada gambar jika P1 sama dengan P5 sama dengan 250 kg. Kemudian P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan 500 kg. Kemudian sudut alfanya 35 derajat, bentang A ke B adalah 8 meter. Nah, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu kita tentukan terlebih dahulu P1 250. Kita bisa tulis di sini 250. Nah, P1 sama dengan P2, P3, P4 500. Oh. Pakai saya salah. Nah, ini 250. P1 sama dengan P5 250. Nah, ini kita isi 500. Nah, kemudian yang pertama kita cari adalah RA dan RB. Kita cek dulu kestabilan strukturnya. Pertama, M sama dengan 2 kali J dikurangi 3, di mana batangnya kita hitung di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat apakah batangnya 9 atau 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa di sini 9. Berarti 9 sama dengan 2 dikali joinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Berarti 2 kali 6, 12 kurangi 3, 9. Berarti oke. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan komponen reaksi tumpuan. Seperti biasa, kita cari sigma FA dan sigma MB. Nah, pertama kita cari min RB, RBV dikali 8, ditambah P5 ini, dikali jaraknya 8, ditambah P4 ini, dikali jaraknya 6. Kita lihat jaraknya 6. Kemudian tambah P3 jaraknya 4, ditambah P2 jaraknya 2. Nah, P2 ini di sini jaraknya 2. Kemudian sama dengan 0, nanti kita dapatkan RBV-nya 1000 kg. Bagaimana dengan RA? Jadi sigma MB sama dengan 0, di mana min RAB dikali 8 dikurang P1 dikalikan 8 karena sigma MB sama dengan 0, kemudian dikurang P2, min P2 dikali 6, min P3 dikali 4, min P4 kali 2 sama dengan 0. Di mana nanti kita dapatkan RA sama dengan 1000 kg. Nah, sigma P ini sama dengan sigma dari reaksi atau RAV ditambah RBV. Sehingga nanti kita dapatkan, nah di sini
adalah RB ya. Nah, kita dapatkan 1000 tambah 1000, 2000. P1-nya berarti kan tadi 250, ini 250, 500. Ini 1500. 1500 tambah 500 berarti 2000. Berarti hasilnya oke. Selanjutnya, kita tentukan dengan metode grafis atau metode Cremona. Ini mana metode grafis itu sebelumnya kan kita sudah menentukan ini ya, sudah menentukan nomor ya, sudah menentukan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kita tentukan 1, 2, kemudian 3, 4, 3, 4, 5, 6. Nah, terus habis itu 7, 8, 9. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan seperti ini, nah, setelah kita tentukan seperti ini, kita tarik terlebih dahulu, kan kita sudah dapat RA dan RB. Nah, setelah itu kita cari dulu nih, misalkan seperti ini, kita tarik garis. Nah, ini kita dapat RA dulu. Nah, RA tadi kan sebesar 1000 ya. Nah, kita kan sudah dapat RA-nya 1000. Nah, terus habis itu kita naik di RA 1000, kemudian kita ke 6 ya. 6, terus kemudian ke 6 itu berarti kan dia turun dulu nih. Turun 250, dari 250. Sorry. Nah, ini kan kita sudah cari nih. Kita sudah cari RAV yang tadi, kan nilainya kalau kita lihat, nilainya 1000 ya. Nah, RAV ini kita masukkan. Nah, kita masukkan lebih dahulu 50, 500, nah kayak ini 500, kemudian 500, kemudian 250 di sini. Nah, kemudian habis itu dapatkan seperti ini. Nah, ini tengahnya tadi RAV dengan RBV. Kita naik dulu, maksudnya tadi kan 1000 ya. Ini kita naik lebih dahulu, kemudian kan kita turun tuh 250, kemudian kita turun lagi 500, kemudian kita turun lagi 500 di sini. Nah, kemudian kita turun lagi 500, dan kemudian kita turun lagi 250. Kemudian kita naik lagi nih sebesar 1000. Nah, terus habis itu, nah, gaya-gaya yang satu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita dapatkan dari sini. Contoh, misalkan di titik A, tadi kita anggap titik A, E. Nah, di sini kita misalkan asumsi ini adalah titik A, B, C. Anggap ini C ya. A, B, C, D, E, F. Nah, kita anggap C. Nah, kemudian dari sini kita hitung. Kita kan naik. Terus kemudian sudah turun seperti ini. Terus kemudian di titik di satu itu, kan satu itu kan setelah 250. Setelah 250, nah dia ada titik E juga, 1 dan 6 ya. Nah, ini kita titik 1 kan seperti ini, kita tarik garis ke arah RAV. Nah, ini kan dia ke arah RAV nih, berarti kan tekan. Nah, ini kalau kita gambar, nah ini berarti kan tekan ke sini. Nah, ini berarti arahnya dari sini, dari 250 ini, dan 250 kan ke bawah. Sedangkan ini kan juga sama-sama menuju, berarti dari ujung 250 ke arah sini. Nah, sudutnya adalah mengikuti yang ini nih, mengikuti tadi kan 35 derajat. Nah,
biar gampang, kita kan sudah dapat garis yang S ini, kita tarik garis nih, set, sampai sini panjang. Kita tarik garisnya itu nggak ada ini dulu, kita tarik garis panjang terlebih dahulu, kita nggak tahu berapa, tapi ke arah S, kita tarik garis panjang dari sini kita S, itu sudutannya 35 derajat. 35 derajat. Nah, kemudian kita lihat ada 6 lagi, nah 6 juga sama. Nah, 6 kan dari yang ini juga kan ya. Nah, 6 kan menuju ya. Nah, 6 menuju juga. Nah, berarti 6-nya itu dari sini menuju apa menjauh. Nah, ternyata 6-nya itu menjauh. Berarti kan, sorry tadi tekan, sini tarik. Berarti dia ke sini karena menjauh. Nah, dari titik ini, nah ini kita cari pertemuan nanti. Nah, ini nanti kan ini bisa dihapus yang ini. Nah, ini nanti bisa dihapus. Nah, kemudian kita cari lagi nih. Misalkan kita sudah dapat ini dan ini. Berarti setelah itu kita cari 2 titik yang belum diketahui atau 3 titik yang belum diketahui. Misalkan berarti kan ini kan semuanya belum diketahui, baru 1, nah 2, 9, 8, ada 4, berarti nggak bisa, berarti kita kerjain yang dulu, yang 500 kilogram yang P2. Nah, titik E berarti kan kita turun nih, nah itu berarti kan ada 5, 7. Nah, berarti kan setelah 500 ini, nah terus ini 5, kemudian ada lagi 7. Nah, 7-nya itu gimana? 7-nya itu yang ke sini nih, 7. Nah, ini 7. Nah, ini 7 dan 9 tuh di sini. Sorry, 7 dan 8. Nah, terus nanti bagaimana dengan 9? Nah, 9 itu sama aja, nanti dia menerus dapat. Nah, itu nanti nanti hasilnya kita dapatkan jembatannya yang 1.800 tarik. Nah, terus daya 8 juga dapatkan semuanya, 11, 12, dan 13. Nah, sampai di sini nanti saya akan menjelaskan menggunakan metode AutoCAD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti kalian langsung datang di kelas asinkronus jam 11 sampai dengan jam 1 siang. See you there.